Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puji Rahayu dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 subbab 2, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Perayaan kemerdekaan dapat dimaknai sebagai upaya menghargai perjuangan bangsa dan para pemimpin Indonesia. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertama, peristiwa penting menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. A. Janji Koiso. Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada kemudian hari. Karena kedudukan Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Pasifik melawan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Sejak dikeluarkannya janji Koiso, pemerintah Jepang juga mengeluarkan beberapa kebijakan. 1. Pemerintah Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. 2. Pemerintah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia mengumandangkan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. 3. Pemerintah Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, kantor pemerintah, dan media massa. B. Pembentukan BPUPKI. 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI bertugas mempersiapkan segala hal yang terkait dengan negara Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, R.P. Suroso, dan Ichi Bangas yang merupakan tokoh Jepang sebagai wakil ketua. Anggota BPUPKI terdiri atas 54 orang Indonesia, 4 orang Tionghoa, 1 orang golongan Arab, dan 1 orang Belanda, dan 7 orang wakil Jepang. C. Perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945. 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sidang pertama BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan para anggota dan ditanggapi oleh 4 tokoh. 1. Muhammad Yamin, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Supomo, 4. Soekarno. Pidato Muhammad Yamin mengumumkan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Soekarno mengumumkan perumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila, yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang pertama BPUPKI berakhir 1 Juni 1945 tidak menghasilkan kesimpulan tentang dasar negara Indonesia. BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Panitia kecil dipimpin oleh Soekarno dengan anggota 1. Muhammad Hatta, 2. Sutarjo Kartahadikusumo, 3. Wahid Hasyim, 4. Ki Bagus Hadikusumo, 5. Otto Iskandar, 6. Muhammad Yamin, 7. A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan rapat dengan anggota BPUPKI. Dalam pertemuan rapat tersebut juga dibentuk panitia kecil lain yang beranggotakan 9 orang untuk menyusun rumusan dasar negara.
Kesembilan anggota tersebut ialah 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. A.A. Maramis, 6. Abdul Qahir Muzakir, 7. Wahid Hasyim, 8. Agus Salim, 9. Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia ini berhasil merumuskan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta disebut juga Jakarta Charter. Soekarno dengan 18 anggota menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI 10-16 Juli 1945 membentuk panitia kecil perancang undang-undang. Diketuai oleh Supomo, anggotanya 1. Wongsonegoro, 2. Ahmad Subarjo, 3. A.A. Maramis, 4. R.P. Sigeh, 5. Agus Salim, 6. Sukiman. Pada 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar di hadapan anggota BPUPKI. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. Konsep ini diambil dari alinea pertama Piagam Jakarta. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Konsep ini hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. D. Pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan membentuk PPKI Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan dan pemerintah setelah Indonesia merdeka. E. Kekalahan Jepang dan kekosongan pemerintah. Sultan Syahrir merupakan tokoh golongan muda berhasil mengetahui berita kekalahan Jepang dari siaran radio BBC dan menyebabkan golongan muda ingin agar bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. F. Pertemuan Dalat. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang pimpinan militer Jepang Jenderal Terauchi untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 24 Agustus 1945 tergantung cara kerja PPKI. G. Peristiwa Rengas Dengklok. 15 Agustus 1945 hasil rapat golongan muda menghasilkan keputusan meminta Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diamankan di Rengas Dengklok karena menolak permintaan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo mengatakan, proklamasi hanya akan dilaksanakan apabila Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Golongan muda mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Kedua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tindakan proaktif pemuda telah meyakinkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. A. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di kediaman Laksamana Maeda golongan tua, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi merumuskan teks proklamasi. Setelah naskah proklamasi disepakati golongan tua dan golongan muda,
Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. B. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah Proklamasi Kemerdekaan direncanakan akan dibacakan di lapangan Ikada sekitar pukul 10 WIB. Rencana tersebut diketahui Jepang, dan pasukan Jepang bersenjata lengkap telah menduduki lapangan Ikada. Pelaksanaan upacara pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa protokol di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, jam 10 WIB. C. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Selain melalui radio, usaha penyebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar Cahaya di Bandung dan surat kabar Suara Asia di Surabaya. D. Dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, rakyat Jakarta menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada yang sekarang dinamakan Monas untuk memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menunjukkan dukungan penuh kepada pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, makna proklamasi terhadap kehidupan dan bernegara. Proklamasi kemerdekaan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib dalam segala aspek kehidupannya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut menandai berdirinya negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Di antaranya: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia dan merupakan tata hukum baru bagi bangsa Indonesia, dan memutus ikatan tatanan hukum Hindia Belanda dan tatanan hukum pendudukan Jepang.